Shalom kepada kita semua, selamat pagi. Selamat pagi, shalom. Baik, pertama-tama dulu kami dari pengurus Senat Mahasiswa mengucapkan selamat tahun baru ya untuk kita semua, seluruh mahasiswa. Saya mewakili para pengurus saja, kalau setiap pengurus mengucapkan terlalu lama. Yang kedua adalah ini untuk seluruhnya ya, nanti untuk pengurus, untuk keseluruhan. Tentu dalam suasana tahun baru ini saya percaya bahwa kita memiliki semangat yang baru, inovatif terbaru dan kreatif yang baru juga. Tentu hal-hal lainnya. Yang berikutnya bahwa ini khusus untuk seluruhnya ya, saya bilang nanti untuk pengurus. Saya mau sampaikan kepada kita untuk seluruh mahasiswa untuk di awal tahun ini kita lebih giat melakukan yang terbaik. Maksud saya begini, kita semester lalu mungkin banyak beberapa hal yang sudah menjadi introspeksi diri kita sendiri, dan saya rasa yang sudah merasakannya, satu hal yang saya mau katakan bahwa yang lalu biarlah berlalu. Saya katakan itu karena yang lalu tidak akan pernah kembali lagi bagaimanapun itu. Tapi apa yang harus kita lakukan adalah merubahnya, ya. Kenapa saya mau katakan ini adalah supaya kita jangan terkonsumsi sama masalah kita. Tapi semua kita yang ada di sini pasti pernah melakukan kesalahan, keburukan, walaupun jenis dan sistemnya berbeda. Jadi maksud saya adalah dengan berbagai masalah yang kita hadapi pada saat ini, seluruh mahasiswa jangan merasa diri terlalu membuatnya terpuruk dan segala macam. Jadi kalimat saya ini mengatakan kepada kita untuk bisa tetap semangat. Intinya sederhana saja, kita melihat diri kita seperti garis bilangan bahwa ketika kita di tahun 2022 berada di titik -1, pada tahun ini kita harus bisa paling tidak ke nolnya, dan lebih baiknya lagi kita ke positif satunya. Saya harap bahwa teman-teman semua mampu memahami apa yang saya katakan, ya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi lewat panisme yang kita terima, lewat hukuman yang kita terima, supaya kita bisa menjadi lebih baik. Karena itu juga saya minta maaf jika ada beberapa hal yang memang tidak patut dicontoh, tapi saya yakin percaya bahwa itu semua berguna untuk kita menjadi pengalaman. Yang berikutnya adalah semester 4 ada kuliah di sini nggak? Ada. Jurusan? Teologi. Pak tidak ada kan? Pak ada. Pak ada. Oke. Ada. Sebenarnya kita mau rapat setelah ini karena Pak dan teologi semester 6 tidak ada kuliah. Kuliah teologi. Pagi ini? Iya. Oh, baik. Biasa orang. Nah, sudah kita cari lain waktu aja untuk rapat, kita cancel untuk rapatnya. Tapi dengar, tolong dengarkan saya, nanti kalau ada yang mau ngomong silakan ya setelah ini. Ada yang mau ngomong nggak? Tidak, Kak. Oke. Tolong dengarkan dulu. Ya. Nanti tolong jangan cuma di grup. Kalau ada pengumuman untuk rapat, tolong segera. Karena saya tahu kita semua di sini sibuk. Ada yang kuliah jam sampai jam 6. Saya juga sibuk. Jadi kita semua sibuk. Jadi tolong apa informasi itu ya cekatan lah, jangan sampai dipanggil segala macam. Karena pasti banyak ada alasan nanti kuliah lah segala macam, apalagi semester 6. Jadi saya harap kerjasamanya. Oke? Sekian yang saya mau katakan. Terakhir saya mau katakan kepada kita semua, selamat tahun baru, semangat dan tetap berjuang. Siap. Shalom. Shalom. Ada dulu. Oh, ibu dulu deh. Baik, mohon perhatiannya bagi saudara-saudara semua. Kita memulai tahun 2023 dan kemarin kita sudah memulai beberapa kegiatan dengan catatan bahwa memang untuk tahun pertama setelah kita harus betul-betul giat berkonsentrasi untuk kemajuan diri kita sendiri dan memberikan sumbangsi bagi lembaga, maka diberikan kesempatan penuh kepada SEMA untuk berkreativitas. Jadi sebetulnya tugas daripada SEMA ini bukan pekerjaan yang mudah dan biasa-biasa saja. Jikalau saudara berada di kampus yang lain,
maka peran daripada SEMA itu sangat penting. Karena apa? SEMA itu sebagai wadah yang nanti akan menjembatani antara mahasiswa dengan pihak lembaga. Itu peran dari SEMA. Oleh karena itu, ke depan ini untuk semester berikut ini kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh petugas yang ada di SEMA untuk duduk bersama memikirkan tentang program apa yang kalian mau kerjakan. Karena kalau kemarin boleh dikatakan bahwa itu masih mencari jati diri. Salah satunya untuk mencari jati diri itu adalah bahwa berangkat dari apa yang tidak diketahui. Raba-raba mau bikin apa? Belum tahu fungsinya. Sebetulnya dari awal itu sudah dijelaskan ya. Sudah dijelaskan fungsi daripada SEMA ini. Tetapi mungkin karena kurangnya pemahaman sehingga di tubuh SEMA itu yang terjadi bukanlah memikirkan program-program sebagai sumbangsi, tetapi yang terjadi adalah terjadinya kesenjangan di antara tubuh SEMA itu sendiri. Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. SEMA itu adalah sebuah wadah di mana kesempatan penting bagi saudara untuk betul-betul mengekspos potensi yang ada, lalu Anda tunjukkan kepada lembaga. Itu yang penting. Jadi kalau hanya masalah senggol sini, senggol sana, suka sini, suka sana, sebetulnya ini keliru. Anda tidak mempergunakan kesempatan yang baik ini untuk Anda membuktikan diri saudara. Ini penting ya. Kiranya ini nanti akan membuka wawasan saudara ya. Makanya memang betul ada yang bersaing ketat untuk menempati tempat itu. Karena memang dia tahu tempat itu penting sekali. Nah, kalau di sekolah lain saya sedikit membuka pemahaman saudara. SD, SMP, pengurus OSIS saja memiliki nilai yang tinggi. Karena apa? Dengan dia menjadi anggota SEMA, dia menjadi anggota OSIS atau ketua OSIS atau pengurus OSIS itu akan mendapatkan nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Ketika dia memasuk SMP atau SMA, kalau IQ-nya rendah atau dia tidak mampu dalam pengetahuan, itu rekomendasi masuk. Apalagi ini SEMA. Jadi di tahun ini saya mau sampaikan bahwa tolong saudara adalah mahasiswa, kenalilah diri saudara dan berikanlah yang terbaik. Berikan yang terbaik ya, melalui berbagai macam kesempatan yang diberikan kepada saudara. Tolong ini dipikirkan dan SEMA dan menjadi pengalaman untuk saudara. Nanti kalau ke depan jangan sembarang memilih. Ingat ini baik-baik, saya tekankan. Jangan sembarang memilih. Ya udah, saya pilih dia aja. Saya pilih karena biar nanti saya lihat dia seperti ini, bisa atau tidak. Tidak seperti itu. Karena melalui wadah ini bagaimana supaya Anda sama-sama bisa untuk mengembangkan potensinya. Itu penting dan itu mahasiswa. Ya, oleh karena itu nanti ketua SEMA tetap harus bertahan dan tetap harus mengerjakan tugas dan sebaiknya nanti bertemu dengan kami dari bidang kemahasiswaan karena kami akan mengadakan rapat setelah kemarin sudah mengadakan raker atau rapat kerja lembaga dan itu sudah kami lakukan. Jadi nanti dari rapat kerja lembaga ini akan diturunkan kepada setiap bidang, entah itu akademik, kemahasiswaan, dan keuangan, bahkan beberapa puket yang ada, 3 puket yang ada itu akan mengembangkannya. Nah, untuk mengembangkan ini, apa yang diturunkan dari atas itu, dari lembaga sebagai hasil keputusan, maka kemahasiswaan juga akan mengadakan rapat terlebih dahulu untuk mengadakan merealisasikan program yang sudah dirapatkan menjadi keputusan lembaga. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Oleh karena itu nanti dari SEMA dan juga dari kemahasiswaan
kita harus mengadakan rapat terlebih dahulu dan setelah itu baru diturunkan lagi kepada mahasiswa. Jadi ini bukan kerja masing-masing, tetapi ada acuan. Acuannya itu berangkat dari apa? Keputusan rakyat. Turun ke bidang-bidang, dari bidang-bidang itu baru merealisasikan. Itu seperti itu supaya bisa menjadi jelas ya. Jadi kalian jangan berpikir bahwa oh ini maunya Pak Enos, ini maunya Ibu Kaci, ini maunya Ibu Triana, ini maunya Pak Ibu Esther dan lain-lain sebagainya. Tidak. Oleh karena itu setiap awal tahun itu diadakan rapat kerja. Terus yang kedua untuk mahasiswa, seluruh mahasiswa, mohon supaya buku-buku yang sudah diberikan kepada saudara yang diberikan oleh Pak Enos, buku merah, itu sudah dipastikan semua dapat ya. Nanti buku itu kalian pegang baik-baik, lalu nanti ada pembagian perwalian. Jadi nanti dari pembagian perwalian ini buku itu Anda akan serahkan kepada perwaliannya. Ya, selain ada buku bimbingannya, itu nanti akan diberikan, tetapi itu akan menjadi catatan berdasarkan apa yang sudah sempat kami bincangkan bersama dengan dosen di kemarin pada tanggal 9 ya, pada tanggal 9. Lalu yang terakhir minta tolong sesuai dengan apa yang diarahkan oleh pendiri tadi terkait dengan tema, yaitu penekanannya pada persembahan persepuluhan. Ini tahun 2022 itu beliau sudah bicarakan dan hari ini diulang lagi. Saya berharap saudara jangan menanggapi ini dengan merasa nanti jadi miskin. Tidak. Karena saya sendiri juga sudah mengalami berkat dari memberi perpuluhan itu dengan kesungguhan hati. Artinya saya mau tekankan lagi bahwa kalau saudara mau untuk diberkati oleh Tuhan, berangkat dulu dari situ. Perpuluhan itu tidak dipaksa, tapi kesadaran. Namun tidak semua sudah memahami benar tentang bagaimana memberi perpuluhan. Maka caranya adalah kami menolong saudara, mengingatkan dan mengajarkan, mau menerapkannya dengan membimbing kalian. Ini loh buku kas kalian. Disitulah kalian tulis semua apa yang kalian dapat, cantumkan itu di situ. Kurang lebih mau banyak atau seperti apa itu urusan kemudian. Tetapi Anda catat di situ, lalu belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan. Begitu ya, saudara-saudara. Jadi jangan takut. Oh nanti Ibu Kaci lihat ini buku saya, uang saya banyak. Lalu nanti mulai tagih ngomong sini sana. Uang itu hak kamu. Tuhan yang kasih ke kamu, tapi harus dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti orang tua kirim uang yang adalah hasil kerja keras, keringat, dan ngeluh, ternyata Anda salah gunakan. Oleh karena itu, kemarin juga dari bidang keuangan juga sudah mengkonfirmasi kepada saya untuk memberi perhatian, karena beberapa mahasiswa dikatakan bahwa tidak punya uang, tetapi stylenya itu hedonisme. Tahu hedonisme? Itu kata kalimat yang sejak itu WA itu diberikan kepada saya bergumul. Sejak dari hari Sabtu sampai kemarin, bahkan kemarin saya hanya gereja ibadah 1 kali. Saya mau berdoa untuk hal ini. Apakah benar? Apakah Anda salah menggunakan berkat yang Tuhan beri? Ya, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara, berkat yang ada, tolong itu didoakan, berikanlah persembahan persepuluhan, lalu alokasi berkat yang kamu beri secara transparan dirimu dengan Tuhan. Lalu gunakan itu tepat. Ya, beli buku, berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan solusi-solusi yang akan mendukung kamu di dalam pendidikanmu. Itu yang penting ya. Jadi tolong juga jangan diposting di sana, karena ini berangkat dari Anda sendiri. Kesana sini posting dengan gaya itu semua dilihat dan itu menjadi sorotan dari semua pihak. Jadi saya kasih tahu di sini supaya saudara paham.
Jadi jangan sampai nanti pada akhirnya Anda menjadi sorotan, Anda sakit hati. Kenapa saya nggak disukai? Kenapa ini kok hak saya dan lain-lain sebagainya. Bisa ya? Saya menyampaikan ini sebagai sebuah himbauan dan mawas diri. Yang suka posting-posting segala macam, itu di dunia medsos itu seluruh dunia lihat. Oleh karena itu berhati-hatilah. Dan yang paling penting dari sorotan kepada mahasiswa adalah bahwa kok gayanya seperti hamba Tuhan, tetapi gayanya seperti artis dan tidak menunjukkan bahwa itu adalah ciri-ciri hamba Tuhan. Ini menjadi catatan dan perlu untuk saya sampaikan. Ya, kenapa? Ya mungkin secara tidak sadar Anda membuat TikTok atau membuat seperti apa dan lain-lain sebagainya, tetapi sorotan orang berbeda-beda. Bisa ya, Sema ya, tolong juga semua yang ada untuk kita memberikan perhatian. Bolehlah bergaya. Memang masa-masa seperti kalian ini masa bergaya. Mau dikekang juga itu nanti agak susah juga ya. Tetapi bolehlah itu diatur sedemikian ya. Kalau memang kamu mau bergaya di depan teman-temanmu, silahkan kamu bergaya, tapi jangan sampai juga karena memang benar orang di luar sana akan melihat dan menilai saudara ya. Saya juga kadang saya buka WA, saya buka di Facebook, saya tidak ada komen-komen, hanya saya lihat aja. Oh, apakah benar apa yang dilaporkan seperti ini? Ya, biasanya kalau seperti itu anaknya saya panggil. Ya, bisa ya? Oke. Jadi ini sorotan untuk kita di awal tahun. Dan setiap segala macam yang ini biasanya saya pendam dan kami hanya berbicara saja, tetapi dengan baik di asrama maupun dengan pelayanan. Tetapi bagaimanapun juga ini harus disampaikan kepada kalian semua. Ya, supaya kalian juga harus mampu untuk mengoreksi diri dan menempatkan diri, lalu berkaryalah sesuai dengan panggilan saudara. Begitu ya. Kalau boleh di Facebook itu atau di TikTok itu tunjukkan loh, ini loh guru profesional, cirinya seperti ini, bagus. Gayanya seperti apa? Tunjukkan, gak apa-apa. Justru orang akan salut. Ya, kalau dipromosi ini anak ini seperti ini, mohon dibantu. Boleh juga. Oh lihat, oh memang iya seperti ini. Kalau Anda mau jadi teologi, tolong tonjolkan itu. Panggilanmu sebagai teologi itu seperti apa? Tunjukkan dalam sikap, tuangkan dalam tulisan, lalu itu wujud nyatakan dalam tingkah lakumu. Nah, itu mahasiswa ya. Bisa ya? Semua kita di sini mahasiswa berarti punya wawasan yang luas. Jangan sempit ya. Pikirkan apa yang aku harus berikan kepada orang lain, apa yang aku harus dapat dari teman-temanku. Yang negatif abaikan, yang positif kembangkan. Selamat beraktivitas, semangat baru Tuhan berikan kepada kalian. Tahun baru masing-masing berusaha untuk kembangkan potensi dengan berpikir positif. Setuju? Setuju. Oke. Jadi nanti kami akan mengadakan rapat dulu, baru setelah itu rapat sema ya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Dari saya 1 menit aja. Yang pertama diingatkan, mulai hari ini sudah diberlakukan untuk masuk kamar, jadi mohon dikontrol sama ketua SEMA dan pengurus lain. Yang kedua, untuk kedepannya setiap ibadah 10 menit sebelum ibadah semua mahasiswa sudah ada di aula. Jika tidak, nanti namanya akan dipanggil. Selanjutnya untuk ibadah chapel, mohon untuk firman dan Firman dan dia boleh langsung membuat rangkaian khotbah atau rangkaian ibadah selama 1 semester. Begitu juga dengan halnya KTB, ya, mohon dipersiapkan. Dan semuanya untuk semester 4 dan 6 tidak ada alasan buat kalian tidak bisa khotbah. Jadi Rabu dan Jumat itu nanti semester 6 yang mengisi khotbah. Terus untuk Rabu doa puasa dan Sabtu itu semester 4. Rabu chapel dan Jumat PMS itu untuk semester 6. Dan
absen, nanti akan segera saya print, nanti akan saya serahkan kepada Bapak Hati. Selanjutnya yang paling penting adalah kalian di sini mahasiswa yang harus diatur, bukan kalian yang atur. Kalau ada mahasiswa yang tidak mau diatur, ya silakan hangout dari teman. Gitu aja. Terima kasih Pak. Demikian saja pengumuman hari ini. Selamat belajar. Apa galak-galak wes? Aku yang disuruh ngumpul di tempat ini. Ternyata dia